Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pejuang CPNS yang insya Allah di bulan depan udah beberapa daerah mengumumkan untuk membuka tes SKD untuk yang pertama ya teman-teman. Semoga dilancarkan dan otomatis yang pertama yang paling penting adalah semoga selalu dalam kondisi sehat, dijaga terus kesehatannya, dan semoga teman-teman sekalian bisa lulus untuk tes CPNS tahun 2021 ini ya teman-teman. Kami akan selalu mendoakan. Sebagai support terhadap channel kami mohonkan untuk subscribe channel ini, kemudian tonton sampai selesai, dan apabila teman-teman menginginkan ilmu tambahan mungkin bisa dilihat video-video kami terdahulu. Kami telah mengupload beberapa tentang CPNS dan PPPK. Semoga itu dapat membantu teman-teman sekalian untuk mewujudkan mimpi teman-teman menjadi anggota ASN untuk tahun 2021 untuk tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembahasan tentang tes karakteristik pribadi berikut ini. Untuk pembahasan pertama kita akan mengambil dari integritas diri. Apa sih tes integritas itu? Jadi integritas diri itu ataupun tes integritas itu adalah bagaimana kita untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kesehariannya. Yaitu kata kunci dari integritas diri ini biasanya seseorang itu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang benar sesuai dengan hakikatnya, baik itu juga yang salah. Jadi dia mengatakan benar itu benar dan salah itu salah gitu. Dan ini tidak takut terhadap resiko apapun ya ke depannya gitu teman-teman. Itu tes integritas. Jadi kita coba masuk ke dalam soalnya. Nomor 1. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi karena tadi kata kunci integritas itu adalah bagaimana cara kita untuk mampu mengungkapkan sesuatu yang benar sesuai hakikatnya, otomatis dari pilihan A, B, C, dan E, pilihan yang paling tinggi skornya dalam TKP yaitu nomor 1 itu adalah opsi jawaban yang C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Kemudian pilihan selanjutnya di bawahnya ataupun dengan skor 4 adalah yang D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Ini tidak menegur dan tidak melaporkan, tetapi lebih ke menjaga diri untuk tidak terlibat ya teman-teman. Kemudian pilihan yang selanjutnya dengan poin agak rendah yaitu yang A, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian yang B dengan nilainya 2, yaitu hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Dan yang E adalah dengan poin paling rendah 1, hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Itulah pembahasan soal nomor 1 tentang tes integritas diri. Soal nomor 2 masih dalam tes integritas. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi kita bahas ya teman-teman. Kalau kita lihat dari opsi jawaban ini, mungkin kalau teman-teman perhatikan nilai yang sebenarnya agak-agak mirip menjadi opsi jawaban terbesar itu adalah D dan E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya dan tidak ingin melakukannya sama sekali. Ingat, kalau dia ada usaha, artinya udah menjalani suatu proses ya teman-teman. Sedangkan kalau tidak ingin melakukan, tidak ingin di sini, berarti belum dilakukan, artinya niatnya pun untuk dijaga tidak melakukan hal tersebut. Tapi kalau untuk opsi jawaban yang D itu, berusaha semampunya. Artinya dia udah sebenarnya
di dalam hatinya pengen ngelakuin yang sama seperti orang-orang lainnya, yaitu menerima uang ketika telah memberikan jasa padahal itu tidak sesuai dengan peraturan kantor ya teman-teman. Jadi yang paling bijak, yang skor yang tertinggi adalah yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Kemudian yang di bawahnya dengan skor 4 yaitu yang D, C dengan skor 2, B-nya skornya 3, dan A skornya 1. Jadi teman-teman udah jawab apa nih? Untuk pembahasan yang selanjutnya kita lewatkan sejenak integritas diri. Kita masuk ke bagian yang B, yaitu semangat berprestasi. Apa sih tes semangat berprestasi itu tujuannya? Yaitu bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi dan kekuatan tekad seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik dan meraih capaian-capaian tertentu yang signifikan dan penting. Nah, jadi kalau kita tentang semangat berprestasi itu bagaimana prospek yang kita harapkan dalam diri kita untuk kedepannya, itu teman-teman. Jadi pembahasannya itu sebenarnya tentang motivasi baik itu intrinsik maupun ekstrinsik, itu sebenarnya. Kita coba, daripada bingung, kita coba di soalnya ya, langsung kita jelasin nanti. Soal nomor 3, atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A, Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B, kalau tugas lain menumpuk, Anda akan minta izin untuk menyelesaikan 1 atau 2 hari sesudah deadline. C, Anda mencoba menyelesaikannya tanggal 26 jika memungkinkan. D, Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E, Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Ingat, motivasi. Motivasi itu dibagi 2 ya teman-teman. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu yang berasalnya dari dalam diri. Misal keinginan, kemauan kita untuk berusaha. Kalau ekstrinsik itu lebih ke dorongan dari pihak keluarga, dorongan dari teman untuk membuat kita semakin maju gitu ya teman. Jadi kalau kita bahas skor yang paling tinggi, kalau teman-teman perhatikan, ingat motivasi itu artinya kita mampu ataupun berkeinginan untuk berbuat lebih teman-teman. Artinya ketika deadline-nya tanggal 27, kita berusaha untuk sebelum tanggal 27 itu pekerjaan kita udah selesai. Otomatis jawaban yang paling besar skornya adalah yang C, yaitu Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Kemudian yang skornya 4 adalah yang A, skor 3 adalah B, skor 2 adalah E, dan skor 1-nya adalah D. Masih tentang semangat berprestasi ya teman-teman. Jadi soal nomor 4 itu, ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, Anda A, mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda tersebut. B, mengambil waktu untuk menenangkan diri. C, bersedih hati. D, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. E, meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Nah, ini bagian daripada bagaimana cara kita untuk tetap memotivasi diri kita walaupun kita dalam kondisi lagi terpuruk ya teman-teman. Di sini mencapai suatu kegagalan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau ketika kita mencoba untuk memahami motivasi diri kita, untuk menanamkan self-regulation kita, bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita sebaik mungkin dalam memotivasi diri, maka pilihan jawaban yang paling baik adalah otomatis yang D, melakukan introspeksi, mengapa kita bisa gagal, kemudian dari kegagalan tersebut kita lakukan upaya sebaik-baiknya untuk menjadi lebih sukses lagi ke depannya. Otomatis jawabannya yang terbesar skor dengan 5 adalah D, dengan skor 4 adalah B, skor 3-nya C, skor 2-nya yaitu yang E, dan skor 1-nya yaitu yang A. Pembahasan yang selanjutnya, kita tinggalkan sejenak semangat berprestasi, kita masuk ke kreativitas dan inovasi. Jadi tes kreativitas dan inovasi ini sebenarnya dari namanya saja udah kelihatan ya teman-teman. Ya, berarti untuk mengukur bagaimana kreativitas dan inovasi dari seseorang ke depannya. Kreativitas itu menyangkut tentang kemampuan kita untuk menemukan ide-ide terbaik yang baru tetapi tidak melanggar peraturan yang lama seperti itu. Jadi kita menemukan sesuatu yang baru. Misal nih, kita seorang guru misal gitu.
Kemudian ada tugas untuk kita membuat modul. Karena kebanyakan mungkin dari beberapa instansi buku itu langsung disediakan. Kemudian ketika kita cross-check, ternyata buku itu tidak sesuai dengan panduan seorang guru, yaitu silabusnya. Kadang ada beberapa materi yang sebenarnya tidak perlu disampaikan tetapi ditulis di buku. Nah, karena itu ketika kita mampu berinovasi, kita membuat modul yang lebih baik, yang lebih sederhana sesuai dengan tingkatan, apalagi pada musim pandemi seperti ini. Tidak mungkin pembelajaran biasa bisa kita bawa kepada saat pembelajaran sesuai dengan pandemi pada saat ini ya teman-teman. Jadi kita perlu melakukan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang baru. Kita masuk ke soal nomor 5 tentang kreativitas dan inovasi. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda. Namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa kecewa. B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Wah, ini yang E ini adalah pasrah banget ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pilihan jawaban ini, ketika kita mampu untuk berpikir kreatif dan inovatif, artinya ketika kita memberikan suatu usulan sebenarnya ada opsi B. Artinya ada opsi yang lain, usulan itu nggak cuma harus satu hal ya teman-teman. Artinya ketika satu hal itu tidak diterima, artinya kita udah menyiapkan suatu hal yang lebih baik lagi. Ataupun mungkin yang sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah dihadapi di instansi tersebut. Otomatis dari pilihan jawaban A sampai E, yang paling baik yaitu yang B. Yaitu mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Kemudian skor di bawahnya yaitu skor 4 yaitu C, skor 3-nya yaitu E, skor 2-nya yaitu A, dan skor 1-nya yaitu D. Soal nomor 6. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respons Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. Kemudian yang E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Wah, ini yang E ini yang otomatis harus nggak dipilih ya teman-teman. Karena apa? Yang E itu udah pesimis gitu ya. Jadi kalau kita lihat tentang kreativitas dan inovasi tadi, berarti jawaban yang paling tinggi harusnya yang A memang teman-teman ya. Harus ada minatnya dulu nih. Sebenarnya kan opsi jawaban yang lain tuh tidak ada minat sama sekali ya teman-teman. Jadi otomatis jawaban yang paling tinggi itu yang A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nanti ide tersebut belum tentu diterima ya teman-teman. Kemudian opsi jawaban dengan skor 4 yaitu C. Skor 3 yaitu D. Skor 2-nya yaitu E. Dan skor 1-nya otomatis yang B. Oke, kita akan masuk pembahasan terakhir dalam video untuk hari ini ya teman-teman, yaitu tentang orientasi pada pelayanan. Nah, ini yang paling banyak sering masuk pada tes TKP ya teman-teman. Jadi tes orientasi pada pelayanan itu tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa tanggap Anda dalam melayani kebutuhan pelanggan. Nah, ini sebenarnya bagaimana cara kita untuk memanage diri kita, untuk menumbuhkan sikap profesionalitas kita dalam bekerja ya teman-teman. Jadi kita langsung bahas ke soal nomor 7-nya. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Jadi kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi tes orientasi dan pada pelayanan ini sebenarnya bagaimana cara kita, kata kuncinya itu yaitu bagaimana cara kita menghargai orang lain gitu.
Jadi menghargai orang lain artinya kita mengedepankan pelayanan kepada orang lain walaupun kita itu dalam kondisi sebenarnya yang enak bagi kita seperti itu. Karena mohon maaf, mungkin banyak sekali kantor-kantor yang ketika pada saat ada klien datang kemudian buru-buru ngerasa karena bukan pada jamnya maka tidak mau melayani, bahkan bisa jadi malahan udah selesai jam istirahatnya tapi dianya yang molor gitu ya. Istirahatnya harusnya selesainya jam 1 sampai setengah 2. Nah, itu udah banyak dah. Kadang yang seperti ini jadinya hanya formalitas diisi waktu ujian, tapi ketika udah menjadi ASN-nya udah sama saja gitu. Dan semoga teman-teman nggak seperti itu ya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat itu sebenarnya yang A, yaitu 5 poinnya ya, karena segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya terlebih dahulu ya teman-teman, walaupun kita sedang istirahat ya, insya Allah bernilai berkah pahala. Kemudian yang keempat yaitu yang C, yang tiganya D, 2 E, dan satunya yaitu yang B. Soal terakhir pada video kali ini, suatu hari ada seorang klien berkebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Jadi kalau kita bahas ya teman-teman, maka pilihan jawaban yang paling tepat itu sebenarnya dari segi pelayanan itu harus segera dilayani, bukan nunggu-nunggu nanti ya. Jadi otomatis pilihan jawaban yang paling tepat itu yang C, yaitu meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa asing orang tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Dan pilihan jawaban di bawahnya dengan skor 4 yaitu yang B, dengan skor 3-nya yang E, skor 2-nya A, dan otomatis skor 1-nya yaitu yang D. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai bentuk dukungannya, kami mohon untuk subscribe channel kami.